Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Jody Setianto, SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Teknologi Informasi. Adapun kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai aspek hukum perikatan dan pembuktian pada alat bukti elektronik. Adapun kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Saya, Putri Cinta Suryaningsih, dengan NIM 1914101022. Adapun yang kedua yaitu dengan saya sendiri, Niputu Juni Widiantari dengan NIM 1914101023. Yang ketiga yaitu saya, Koma Dewi Suraningrat dengan NIM 1914101024. Saya, Kade Heru Setiawan dengan NIM 1914101026. Adapun pembahasan materi dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai konsep umum tentang perikatan. Yang kedua yaitu unsur-unsur dan sumber-sumber dari perikatan. Yang ketiga yaitu elektronik kontrak atau e-kontrak. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk dari kontrak elektronik. Yang kelima yaitu alat bukti elektronik. Serta yang terakhir yaitu syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep umum tentang perikatan. Secara umum, perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang saling terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. Hukum perikatan atau Weber-Stenson's Rights atau hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada salah satu pihak dan memberi pihak yang lain atas sesuatu prestasi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku 3, perikatan adalah sebuah korelasi hukum di mana yang berhak akan menuntut suatu barang terhadap pihak yang lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut para ahli, Sudikno Mertokusumo, perikatan merupakan suatu korelasi hukum antara dua pihak yang saling menimbulkan adanya hak dan kewajiban terhadap suatu prestasi. Berapa prestasi yang dimaksud yaitu perbuatan, memberikan atau tidak berbuat suatu hal. Yang kedua yaitu menurut Profesor Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai unsur-unsur dari perikatan. Adapun unsur-unsur dari perikatan, yang pertama yaitu adanya suatu hubungan hukum. Nah, hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban bagi para pihak lain. Nah, yang kedua yaitu harta kekayaan. Harta kekayaan di sini adalah objek kebendaan.
Nah, selanjutnya yaitu pihak-pihak. Nah, unsur pihak-pihak yaitu di antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban dan pihak yang memperoleh hak. Selanjutnya yaitu prestasi. Nah, dalam hal ini prestasi tersebut berupa tindakan memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan dan tidak berbuat sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber dari perikatan. Nah, sumber dari perikatan yaitu ada dua, yaitu melalui perjanjian dan juga undang-undang. Nah, melalui perjanjian yaitu dalam perikatan timbul karena perjanjian. Kedua pihak yaitu baik debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dan kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu undang-undang. Dalam perikatan timbul karena undang-undang. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kewajiban ini disebut dengan undang-undang. Jika kewajiban tidak terpenuhi, berarti telah terjadi pelanggaran undang-undang atau wan prestasi. Nah, adapun untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Heru. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu e-kontrak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 1 Ayat 5, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Secara umum, kontrak elektronik atau e-kontrak adalah satu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan network dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet. Ciri-ciri kontrak elektronik. Yang pertama, dapat terjadi secara jarak jauh dan bahkan dapat melampaui batas-batas atau negara melalui internet. Yang kedua, para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatan. Bentuk-bentuk e-kontrak. Yang pertama, kontrak elektronik yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik atau email. Dalam kontrak ini, penawaran dalam penerimaan dipertukar melalui surat elektronik atau email. Yang kedua, kontrak elektronik yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini, penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bukti elektronik. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleteks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat sah suatu perikatan atau perjanjian. Yang pertama yaitu sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika memang mengkehendaki apa yang disepakati. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dapat melahirkan perjanjian. Karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain. Apabila pihak lain telah menerima atau menyetujui, maka timbul kata sepakat. Yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidakcakapan ini dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa di bawah pengampuan dan perempuan. Berkaitan dengan perempuan, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan dewasa cakap melalui perjanjian. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 447/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Selanjutnya yaitu suatu hal tertentu, objek kontrak. Secara yuridis, perjanjian atau persetujuan atau kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya. Sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Setiap kontrak yang dibuat para pihak yang telah memenuhi unsur di atas juga membuat alasan atau sebab kontrak itu dibuat. Dengan kata lain, perlu secara tegas dan jelas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, berdasarkan pemaparan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang mana di sini saling mengikatkan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Adapun jenis perikatan terbagi menjadi 3, yaitu dapat dilihat dari objeknya, subjeknya, dan juga daya kerjanya. Nah, adapun pengertian dari kontrak elektronik, yaitu merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, yang kedua yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Adapun ciri-ciri dari kontrak elektronik, yaitu yang pertama yaitu tentunya terjadi secara jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas dari suatu negara, serta dapat dilakukan melalui internet. Adapun ciri dari selanjutnya yaitu kontrak elektronik ini memungkinkan dari para pihak tidak pernah bertatap muka ataupun tidak pernah bertemu secara langsung. Adapun kontrak elektronik ini terbagi menjadi 2, yaitu melalui surat dan juga melalui media komunikasi. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.